Timnas Indonesia dinilai semakin punya peluang besar untuk mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para rival skuad Garuda saat ini sedang mengalami kerugian. Salah satunya ada Arab Saudi yang baru saja rugi hingga 500 miliar akibat memecat Roberto Mancini. Situasi ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang sedang diuntungkan. Pasalnya, Kevin Dix diprediksi sudah bisa memulai debutnya menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Bagaimanakah kisah lengkap kerugian para rival Timnas Indonesia? Arab Saudi boncos miliaran rupiah. Arab Saudi gagal menampilkan performa yang kurang meyakinkan bersama Roberto Mancini. Skuad Green Falcon hanya bisa meraih 1 kemenangan dari 4 laga kualifikasi ronde ketiga. Akibatnya, SAF selaku Federasi Arab Saudi kehilangan kesabaran dan memecat sang pelatih. Pemecatan ini juga sempat menimbulkan kisruh antara SAF dan Roberto Mancini. Pasalnya, pelatih asal Italia tersebut nggak terima dirinya disebut gagal bersama Arab Saudi. Mancini yakin dirinya sudah melakukan yang terbaik bersama negeri minyak. Saya kecewa. Kami telah bekerja dengan baik selama beberapa bulan ini. Akan tetapi, terkadang hasilnya nggak memuaskan dan kedua belah pihak nggak senang, ungkap Mancini. Pemecatan ex-pelatih Inter Milan ini juga sempat membuat SAF boncos. Pasalnya Arab Saudi harus membayar kompensasi besar karena kontraknya belum habis. Pelatih asal Italia ini diperkirakan mendapatkan uang sebesar 500 miliar rupiah. Uang ini dirinya dapatkan karena kontraknya baru berakhir di tahun 2027. Meski dipecat Arab Saudi, Roberto Mancini sendiri diprediksi nggak akan lama menganggur. AS Roma dikabarkan siap mendatangkannya menjadi pengganti Ivan Djuric. Hal ini nggak lepas dari performa AS Roma yang menderita kekalahan ketiga dari 4 pertandingan terakhir. Padahal Djuric baru didatangkan pada 18 September lalu. Selain itu, dirinya juga dirumorkan bisa kembali melatih timnas Italia. Bahkan, ex-pelatih Manchester City tersebut dikabarkan antusias jika dapat kembali menjadi juru taktik Glazuri. Anda nggak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup. Saya bersama timnas Italia pernah menorehkan hal cemerlang, termasuk rekor nggak terkalahkan dalam 37 pertandingan, ungkap Mancini. Kesulitan baru Hervé Renard melatih Arab Saudi. Setelah memecat Roberto Mancini, Arab Saudi langsung kembali memulangkan Hervé Renard. Pelatih asal Prancis ini sebelumnya pernah menukangi skuad Elang Hijau di tahun 2022. Dirinya berhasil membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia kala itu. Selain itu, pelatih berusia 56 tahun ini juga dianggap sudah mengerti kemampuan dari pasukan Green Falcon. Hervé Renard sendiri mengaku senang bisa kembali membela Arab Saudi. Bahkan dirinya sudah menebarkan ancaman kepada Australia dan Indonesia. Saya merasa terhormat bila kembali membela Arab Saudi. Kami akan bekerja keras untuk mencapai tujuan, lolos ke Piala Dunia 2026 dengan memenangkan sisa pertandingan di ronde ketiga, ungkap Renard. Meski begitu, Renard disebut memiliki beban berat untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pasalnya, skuad Elang Hijau baru bisa mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Belum lagi sisa laga dari negeri minyak kebanyakan masih akan dilakukan di luar Arab Saudi. Tercatat skuad Elang Hijau hanya memiliki sisa 2 laga kandang. Sedangkan mereka masih harus menghadapi 4 laga tandang untuk mendulang poin. Bahkan salah satunya akan menghadapi Jepang di Saitama Stadium. Di sisi lain, Renard hanya mendapatkan persiapan jangka pendek agar bisa menyiapkan skuad terbaik Arab Saudi. Pasalnya, dirinya hanya memiliki waktu 2 minggu sebelum bermain di ronde ketiga. Ditambah lagi, pelatih asal Prancis ini hanya diberikan kontrak jangka pendek oleh The Green Falcons. Dewan Direksi SAF sepakat dengan pelatih Prancis Hervé Renard untuk memimpin timnas Arab Saudi hingga akhir tahun 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027, tulis SAF. Permintaan Bahrain akhirnya diabaikan AFC. Selain Arab Saudi, Bahrain dilanda gundah gulana menghadapi timnas Indonesia. Pasalnya, negeri Mutiara Teluk awalnya pede karena tuntutannya akan dipenuhi AFC.
Akan tetapi, AFC justru mengacuhkan desakan BFA bermain di tempat netral. Federasi Sepak Bola Asia tersebut menegaskan, laga kandang versus Bahrain tetap digelar di Gelora Bung Karno. Hal ini disampaikan Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI saat bertemu dengan Sekjen AFC Winsor John. Yunus Nusi mengatakan AFC mengizinkan laga kontra Bahrain tetap digelar di Jakarta. Akan tetapi AFC memberikan syarat yang harus dipenuhi supporter Merah Putih. Fans Garuda Nusantara harus menjadi tuan rumah yang baik dan menjaga suasana kondusif selama pertandingan. Sekretaris Jenderal AFC ingin PSSI dan supporter Timnas Indonesia saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan Timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah, ujar Yunus Nusi. Langkah positif dari Federasi Asia ini nggak terlepas dari kerja keras pihak PSSI dan Kemenpora. Pasalnya, kedua belah pihak bersinergi menjamin keamanan pasukan Dilmon Warriors di Jakarta. Keduanya bahkan rela membujuk FIFA agar pertandingan tetap digelar di tanah air. Alhasil, induk tertinggi sepak bola dunia tersebut mau mengabulkan permohonan Kemenpora. FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, ungkap Dito Aritejo selaku Menpora. Meski sudah disetujui AFC dan FIFA, Bahrain diduga akan ngotot menolak bermain di Jakarta. Alasannya mereka masih kena mental dihujat netizen tanah air. Negeri Mutiara Teluk bahkan gak takut dicoret dari ronde ketiga demi keamanan Mohamed Marhun dan kawan-kawan. Bahrain dalam tekanan berat dikejar Timnas Indonesia. Sikap kepala batu Bahrain yang menolak bermain di Jakarta akhirnya bikin mereka tertekan. Pasalnya, mereka berpotensi disaingi Timnas Indonesia dan terlanjur dihujat media asing. Sebut saja media Korea Selatan yang menyorot keistimewaan Bahrain di mata AFC. Pasalnya, mereka menyindir Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifa yang berasal dari Bahrain. Sorotan lainnya datang dari media Jepang yang berang dengan sikap negeri Mutiara Teluk. Media negeri Sakura menganggap desakan Bahrain bisa mempengaruhi seluruh peserta grup C termasuk Jepang. Kemudian ada media Vietnam yang gak mau ketinggalan menghujat Bahrain. Bongda 24H mengabarkan skuad Dilmon Warriors lemah mental bahkan sebelum bertanding di Jakarta. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, bunyi pernyataan Bongda. Malaysia juga ikut-ikutan menertawakan langkah Bahrain. Pasalnya warganet dari negeri jiran menilai negeri Mutiara Teluk punya mental tempe dan gak tahu atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia. Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan. Ditambah lagi, peluang pasukan The Maroons menembus 4 besar semakin sempit. Pasalnya mereka akan menghadapi lawan tangguh seperti Cina dan Australia di laga lanjutan ronde ketiga. Skuad Dragan Talajik juga terancam didepak pasukan Merah Putih yang cuma punya selisih 2 poin. Lantas mereka dituntut tampil bagus dan diharamkan menelan hasil buruk. Branko Ivankovic sakit hati dihujat publik Cina. Meskipun bisa menang melawan Timnas Indonesia, netizen pecinta sepak bola Tiongkok ternyata masih nggak puas dengan performa tim asuhan Branko Ivankovic. Fans negeri tirai bambu menilai performa timnas kesayangan mereka masih belum konsisten. Pasalnya, kemenangan perdana kontra skuad Garuda nggak dibarengi dengan performa impresif. Alhasil jeripayah tim asuhan Ivankovic itu malah membuat sang pelatih kembali direndahkan. Media lokal Tiongkok bahkan menanyai tentang kapan akan dipecatnya juru taktik 70 tahun tersebut. Ex-coach Oman itu pun merasa tersinggung dan sampai sakit hati. Pasalnya, pembuktiannya bersama skuad Naga Merah dinilai jeripayah yang sia-sia. Saya merasa nggak dihargai. Pertanyaan seperti kapan Anda bisa dipecat sangat nggak sopan bagi saya, ungkap Branko Ivankovic dilansir dari China Central Television. Namun Ivankovic nggak mau ambil pusing dengan anggapan remeh para fans. Pelatih asal Kroasia ini siap untuk pembuktian meski para fans sudah terlanjur pesimis. Nantinya ambisi besar sang pelatih bakal diuji kala menghadapi Bahrain dan Jepang. Wule dan kawan-kawan diprediksi bakal menghadapi pertandingan yang ekstra sulit. Ditambah laga tersebut berpotensi bakal dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah.
Alhasil, kanal berita 163.com khawatir timnas mereka dicurangi dan berujung ke Tiongkok yang kembali ke setelan awal. Federasi Tiongkok harus berusaha meminta ke AFC agar nggak dipimpin wasit dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial. Bunyi desakan laporan 163.com. Jika kembali alami kekalahan, maka asa Tiongkok untuk kembali mentas di Piala Dunia otomatis akan kandas. Itu artinya Ivan Kovic berpotensi besar bakal benar-benar dipecat. Tony Popovic kebingungan pilih kiper utama Australia. Australia sedang mengalami tren positif setelah dilatih oleh Tony Popovic. Namun skuad Kangguru dikabarkan sedang mengalami dilema dalam pemilihan pemain. Posisi penjaga gawang sendiri baru-baru ini mengalami gebrakan baru bersama Tony Popovic. Dirinya melakukan keputusan berani dengan menurunkan Joe Gauzy di posisi penjaga gawang utama. Kiper berusia 24 tahun ini berhasil tampil membela skuad Kangguru saat melawan Cina dan Jepang. Eksperimen ini terbukti berhasil karena Gauzy berhasil tampil gemilang. Kontra Jepang, kiper Aston Villa ini berhasil melakukan 3 penyelamatan penting di sepanjang laga. Belum lagi dirinya sampai mendapatkan rating 7 dari Fotmob. Gauzy sendiri mengaku kalau dirinya siap bersaing untuk memperebutkan posisi utama di Australia. Saya perlu berusaha keras dan berlatih keras setiap hari agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk pertandingan. Dan pada akhirnya bos akan memutuskan siapa yang menurutnya paling cocok untuk peran tersebut. Ungkap Gauzy. Penampilan gemilang dari Gauzy sendiri sampai membuat Tony Popovic kebingungan. Sang pelatih ragu untuk memilih kiper yang akan mengisi posisi utama di timnas Australia. Pasalnya, timnas Australia juga masih memiliki sosok Mkhitaryan yang sudah memiliki segudang pengalaman. Popovic sendiri mengaku dirinya menaruh respek kepada kiper AS Roma tersebut. Namun Popovic mengaku cukup khawatir dengan Mkhitaryan yang gak mendapat menit reguler bersama Roma. Hal ini bisa sangat mempengaruhi performa dari kiper berusia 32 tahun tersebut. Belum lagi Popovic juga merasa dilema untuk melepaskan Ryan karena kiper tersebut merupakan kapten dari timnas Australia. Jepang bakal ditinggal striker andalan. Timnas Jepang tengah mempersiapkan skuad terbaik yang akan dibawa saat melawat ke Indonesia. Persiapan Samurai Biru bermain di GBK bahkan sudah dimulai lewat Saywar. Teror psikologis itu dilakukan oleh media Jepang sebagai upaya menjatuhkan mental skuad Garuda. Anak asuh besutan Cochin dinilai sebagai tim yang berada di papan bawah alias lemah. Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup C dengan 3 kali seri dan 1 kali kalah sejauh ini. Nggak ada kemenangan, menunjukkan kualitas mereka yang lemah. Bunyi laporan Koli.gp. Nggak cuma itu, kanal berita lainnya seperti Football Tribe sebut Cochin akan dipecat. Bahkan menyoroti langkah juru taktik 54 tahun itu yang menyebut fans Korsel akan ikut memenuhi GBK. Shin Tae-yong dipecat usai laga melawan Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya, Korea Selatan, untuk mempertahankan posisinya? Tulis headline Football Tribe. Namun, keyakinan media Jepang itu harus turun dan jadi bumerang. Pasalnya, tim asuhan Hajime Moriyasu berpotensi nggak jadi turun dengan kekuatan penuh. Negeri matahari terbit terancam ditinggal Ayase Ueda. Pasalnya, sang top scorer babak kualifikasi dengan torehan 4 golnya itu tengah alami cedera. Striker andalan Jepang itu mendekat cedera saat laga Feyenoord kontra Ajax Amsterdam. Cederanya Ueda sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Brian Priske. Kelihatannya sangat buruk. Ayase Ueda mengalami cedera hamstring dan mungkin kami Feyenoord akan kehilangannya selama beberapa pekan ke depan. Terang Priske dilansir dari Telegraph. Alhasil cederanya juru gedor yang sudah pernah 2 kali bobol gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 itu buat Jepang gak lagi bisa begitu jumawa. Persiapan mulus timnas Indonesia. Berbanding terbalik dengan rival-rivalnya, skuad Merah Putih siap tampil dengan kekuatan terbaiknya. Pasalnya sejumlah pilar andalan Shin Tae-yong kembali dipanggil di bulan November. Sebut saja Justin Hapner yang sudah terbebas dari ancaman cedera. Penggawa Wolverhampton Wanderers U21 ini bahkan sudah ngebat kembali memperkuat Garuda Nusantara. Saya sudah benar-benar tidak sabar untuk kembali membela timnas. Sampai berjumpa di GBK, ungkap Hapner. Lini sayap skuad Merah Putih juga kembali diisi Sayuri bersaudara. Publik tanah air berharap keduanya nggak mengalami cedera saat membela pasukan Shin Tae-yong.
Meski begitu, sejumlah pilar utama seperti Hernando Ari dan Malik Rizaldi harus absen membela timnas Merah Putih. Alasannya karena keduanya berkutat dengan masalah cedera. Kehilangan keduanya justru ditanggapi santai Shin Taeyong. Sebab pelatih 54 tahun tersebut punya opsi melimpah sebagai penggantinya, yakni Muhammad Riyandi dan Yaakob Sayuri. Selain itu, Miss Hilgers juga diprediksi bisa tampil penuh membela tim Merah Putih. Alasannya karena Hilgers diyakini sudah pulih dari cedera hamstring yang didapatkan beberapa waktu lalu. Alhasil semangat Coach Shin semakin berapi-api dengan komposisi skuadnya saat ini. Pelatih negeri ginseng ini optimis bisa memenuhi target PSSI menembus 4 besar grup C. Ditambah lagi hasrat sang pelatih diduga akan semakin terwujud dengan kedatangan Kevin Dix. Naturalisasi bek 28 tahun ini sudah disetujui oleh Komisi DPR. Sang pemain akan dijadwalkan mengambil sumpah pada 7 November mendatang. Dirinya bakal diusahakan sudah bisa bermain menghadapi Arab Saudi. Kemungkinan Dix turun menjamu Samurai Biru juga terbuka lebar. Pasalnya PSSI dinilai akan melakukan segala cara seperti mengusahakan Martin Paes. Saat itu kiper masih bisa dimainkan meski baru mendapatkan kepastian H-1 sebelum pertandingan. Dengan kekuatan penuh dan kekacauan para rivalnya, akankah timnas Indonesia meraih hasil maksimal di ronde ketiga?